Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji fikih, pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang Kitabus Syarikah, kitab tentang perserikatan, serikat, persekutuan ya. Dan yang paling terakhir yang kita bahas dari kitab tersebut yaitu siapa yang membahayakan sekutunya, maka boleh bagi penguasa untuk menghukumnya dengan mencabut pohonnya atau menjual rumahnya ya. Jadi kalau ada dua orang bersekutu, berserikat, kongsi atau melakukan perkongsian, lalu yang satu merugikan pihak yang lain, maksudnya membahayakan pihak yang lain, menzalimi pihak yang lain, maka boleh bagi imam untuk menghukumnya dengan apa? Misalkan contohnya kata Imam Asy-Syaukani, mencabut pohonnya. Ini kalau misalkan persekutuannya dalam hal tanah ya, boleh mencabut pohonnya atau menjual rumahnya. Ini kalau persekutuannya dalam hal rumah, Bapak ya. Dan sudah kita bahas hadisnya, yaitu kisah ketika seorang sahabat Ansor mengadukan Samurah bin Jundub. Sahabat Ansor ini punya kebun, lalu dalam kebun tersebut ada pohon kurma milik Samurah. Dan orang Ansor itu merasa tidak nyaman. Karena apa? Di situ ada anak istrinya. Kalau ada orang asing masuk kan rasanya gimana gitu kan? Maka sahabat Ansor ini minta kepada Samurah untuk memindahkan pohon tersebut. Tapi Samurah tidak mau. Nah, akhirnya masalah ini disebutkan atau dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi meminta kepada Samurah untuk menjual pohon itu. Supaya apa? Artinya udah Ansor udah punya privasi dia. Jadi nggak ada lagi orang lain masuk ke situ. Tapi Samurah tidak mau. Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta dia untuk memindahkannya. Lalu dia tidak mau. Maka Nabi setelah itu Nabi pun minta dia untuk memberikannya, menghibahkannya. Nanti dia dapat begini-begini. Nabi ngasih dorongan, targhib situ. Tapi dia tidak mau juga. Maka Nabi pun berkata kepada Samurah, anta mudhar, kamu sudah membahayakan pihak lain, yaitu membahayakan sekutumu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada pria Ansor tadi, idhab faqla nakhlahu, idhab faqla nakhlahu, pergilah engkau cabutlah pohon kurmanya. Nah ini Bapak ya. Jadi kalau misalkan di antara pihak yang bersekutu ada yang merugikan satu sama lain, maka yang merugikannya harus dihukum ya. Yang menghukumnya siapa? Pemerintah, penguasa. Jadi jangan main hakim sendiri. Apapun konflik jangan diselesaikan main hakim ya. Laporkan kepada penguasa, pihak yang berwenang, pihak yang berwajib, merekalah yang akan menyelesaikan itu. Ya, karena kalau main hakim yang terjadi apa? Bukannya selesai, malah makin rumit, malah makin luas. Karena apa? Mungkin satu pihak ada backingnya, yang satu pihak ada backingnya, akhirnya bisa jadi dua suku bertempur, padahal tadinya cuma dua orang. Nah ini kalau misalkan orang main hakim sendiri. Nah itu Bapak ya, itulah yang terakhir kita bahas dari Kitabus Syarikah, kitab tentang persekutuan, perserikatan atau serikat atau syarikat. Nah sekarang kita masuk kitab baru, Kitabur Rohan, kitab tentang pergadaian. Rohan itu pergadaian atau penggadaian, pergadaian ya.
Gadai, insya Allah makanya jelas ya. Saya punya barang digadaikan kepada orang, nanti saya dapat uang. Artinya saya minjam kepada seorang, supaya orang yang meminjamkan ini yakin saya kasih barang tertentu sebagai jaminan. Nah itu namanya apa? Gadai ya. Kita baca pembahasan tentang ini yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, yajuzu rahnu ma yamlikuhu rahin fi dainin alaih wa dhahru yurkabu wal labanu yushrabu binafaqatil marhun wala yughlaqur rahnu bima fi. Boleh menggadaikan barang yang dimiliki orang yang menggadaikan terkait dengan hutang yang wajib ia bayarkan. Tunggangan hewan apa punggung hewan boleh ditunggangi, susunya boleh diminum dengan mengeluarkan nafkah, dengan syarat mengeluarkan nafkah, mengeluarkan biaya, membiayai yang digadaikan itu. Nanti akan kita jelaskan. Dan barang yang digadaikan tidak boleh ditutup. Barang yang digadaikan dengan segala yang ada di dalamnya tidak boleh ditutup, tidak boleh dikunci, tidak boleh ditutup dari orang yang memilikinya. Ini secara umum gitu Bapak ya, nanti baru kita bahas. Jadi di sini ada 3 permasalahan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Pertama, orang yang menggadaikan barang, orang yang menggadaikan barang, dia boleh menggadaikan barangnya itu terkait dengan hutangnya, kewajiban hutangnya. Dia berhutang pada seorang, maka dia boleh menggadaikan barang yang ia miliki terkait dengan hutang yang wajib ia bayar. Ini permasalahan pertama. Intinya boleh gadai gitu. Itu boleh menggadaikan barang terkait dengan hutang piutang. Nah itu. Lalu kedua, punggung hewan ini boleh ditunggangi, susunya boleh diperah dengan syarat dikeluarkan nafkahnya, membiayai hewan yang digadaikan ini. Ini kalau pembahasannya hewan. Yang kedua, lalu barang yang digadaikan tidak boleh dengan segala isinya, dengan segala kandungannya, tidak boleh dikunci dari orang yang memilikinya. Maksudnya apa? Nanti akan kita bahas. Jadi ada 3 masalah Pak ya. Nah kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi kan boleh menggadaikan apa? Barang yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan hutang yang ia miliki, hutang yang wajib ia bayar. Artinya pergadaian, gadai menggadaikan barang ini diperbolehkan. Di sini kata Imam Asy-Syaukani, kita baca aja syarahnya karena di sini ada faidah Bapak ya. Ar-rahnu jaizun bil ijma'. Menggadaikan barang, pergadaian itu diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama. Sepakat para ulama, nggak ada yang berbeda. Wa qad nataqa bihil kitabul aziz. Dan itu telah disebutkan dalam Al-Qur'an yang mulia. Masalah gadai ini sudah disebutkan dalam Al-Qur'an yang mulia. Ada disebutkan Al-Qur'an di surat apa? Al-Baqarah, di ujung-ujung surat Al-Baqarah. Jadi ini Bapak ya, menggadaikan ini diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama, dan yang namanya kesepakatan para ulama ijma pasti ada dalilnya. Dalilnya apa diantaranya? Al-Quran. Nanti disebutkan juga sunnah hadis Nabi. Dalam Al-Quran disebutkan wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kalian berada dalam suatu perjalanan lalu melakukan muamalah hutang piutang, lalu kalian tidak mendapatkan orang yang mencatatnya, saksi semacamnya, maka berikanlah barang sebagai jaminan. Farihanun maqbudah, maka gadaikanlah sesuatu yang bisa dimiliki. Nah, di sini berarti membahas tentang apa? Menggadaikan barang. Nah, di sini Bapak ya, ini menunjukkan bolehnya gadai atau menggadaikan barang. Nah,
Wa taqidu bis safar kharaja makhrajal ghalibi kama dhahaba ilal jumhur. Tadi kan disebutkan kalau kalian berada dalam perjalanan safar jauh, Bapak. Misalkan kita ke Padang nih. Nih kita kasih contoh yang ini aja biar mudah dipahami. Kata Allah, kalau kalian dalam keadaan safar lalu kalian bermuamal hutang piutang, lalu tidak mendapati tukang tulis atau saksi semacamnya, maka berikanlah barang yang bisa dipegang. Maksudnya apa? Gadaikanlah barang. Nah, di sini Bapak, Allah katakan kalau kalian berada dalam safar, perjalanan jauh. Saya di Padang, saya butuh uang nih, pengen berhutang. Maka Allah memberikan solusi, karena saya kan nggak kenal dengan orang di Padang kan. Kalau kenal, nggak masalah, langsung aja saya datang ke siapa yang di Padang. Saya minjam uang ya untuk ini, pergi ke Jakarta, pergi kemana. Nah, ini selesai. Tapi kalau nggak punya uang, nggak punya kenalan di Padang, dan juga tidak ada saksi yang bisa dijadikan menulis transaksi itu, hutang piutang ini, maka Allah memberikan solusi, berikanlah barang untuk digadaikan. Nah, ini Allah katakan kalau berada dalam perjalanan jauh. Pertanyaannya, kalau tidak melakukan perjalanan jauh bagaimana? Hah? Ini nggak kita bahas, bukan ini loh. Yang penting barang ada, tapi saya nggak sedang melakukan perjalanan jauh. Lagi di sini, lagi di Beirut nih. Saya berarti kan mukim kan, bukan musafir, Bapak ya. Kalau saya di Padang saya musafir, saya di Tua Pejat saya musafir, saya di Pasaman saya musafir. Tapi kalau di Beirut saya udah dianggap mukim sini. Nah, boleh nggak menggadaikan barang? Saya butuh uang, lalu saya berutang pada seorang, lalu kasih jaminan, gadaikan barang. Boleh nggak? Nah, tadi kan disebutkan dalam ayat Al-Quran, kalau kalian berada dalam perjalanan jauh, musafir. Nah, kata Imam Asy-Syaukani, tadi disebutkannya apa gadai dengan kata safar. Disebutkan di situ apa sebuah kata, kalau kalian berada dalam safar. Ini maksudnya, kata Imam Asy-Syaukani, dalam konteks keseringan. Artinya gini, gadai itu seringnya biasanya dipraktekkan ketika safar. Bukan berarti gadai itu cuman boleh ketika safar, enggak. Tapi biasanya keumuman orang kalau butuh uang dalam keadaan safar, biasanya apa? Dan barang. Jelas Bapak ya? Adapun kalau dalam keadaan di tempat, biasanya orang jarang menggadaikan barang. Tapi kalau lagi safar, nah ini butuh gadaikan barang. Karena apa? Bisa jadi saya, ya contohnya saya di Padang nih, nggak punya kenalan, nggak punya kerabat, saya butuh uang. Lalu saya datangi seorang yang dianggap mungkin soleh atau kaya, saya bisa minjam uang tidak Pak, ini jaminannya. Nah ini Bapak, jadi kalau gadai itu biasanya seringnya dipraktekkan ketika safar. Bukan berarti gadai cuma hanya boleh dipraktekkan ketika safar. Karena itu ayat tadi keluar dalam bentuk apa istilahnya keseringnya orang melakukan menggadai ketika safar. Bukan berarti gadai hanya boleh dilakukan ketika safar. Sebagaimana itulah pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama dari 4 imam mazhab sepakat bahwasanya gadai bukan cuma boleh ketika safar, tapi juga ketika mukim. Ya. Tapi perlu kita ketahui juga, memang ini pendapat mayoritas. Artinya mayoritas ini, Bapak, berarti ada ulama yang tidak sependapat, Bapak ya. Makanya di sini kata Imam Asy-Syaukani, wa qala Mujahid wa Dhahhak wa Dhahiriyah la yushra'u illa fis safar. Mujahid, seorang ulama tabi'in, Dhahhak juga, dan Dhahiriyah, ahli Dhahir, mazhab Dhahiri, berpendapat gadai tidak disyariatkan kecuali ketika safar. Ini beberapa gelintir ulama, tapi mayoritas ulama menyatakan boleh baik dalam keadaan safar maupun mukim ada di tempat. Tapi 3 ulama atau beberapa ulama tadi berpendapat hanya boleh ketika safar. Dalilnya apa? Ya ayat tadi. Nah, namun dijawab oleh jumhur, ayat ini bukan menunjukkan pembatasan. Artinya ayat ini sekedar menyebutkan bahwasanya gadai itu seringnya ketika safar. Jelas apa ya? Nah, ini dalilnya. Jawaban jumhur. Selain itu juga yang menguatkan pendapat bahwasanya gadai bukan hanya terbatas ketika safar, yaitu hadis Nabi.
Kalau ayat memang menyebutkan ketika safar, tapi hadis Nabi tidak itu. Tidak demikian. Hadis Nabi menunjukkan gadai diperbolehkan bukan cuma ketika safar, tapi juga ketika mukim, berada di tempat. Apa dalilnya dari hadis? Di sini disebutkan oleh Imam Syaukani. Kata Imam Syaukani, wa qad rahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'an lahu 'inda yahudiyyin bil Madinah wa akhadha minhu sya'iran li ahli kama akhrajul Bukhari wa ghairuhu min hadits Anas wa huwa fi sahihain. Ya, perhatikan Bapak ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah. Nabi pernah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, lalu dengan itu beliau mengambil gandum untuk keluarga beliau, anak istri beliau. Artinya beliau gadaikan, lalu beliau dapat gandum, lalu diberikan ini, nanti dibayarnya di kemudian hari. Nah, sebagai jaminan kasih baju perang, baju besi beliau. Jadi beliau beli gandum dengan tidak tunai, dan beliau memberikan baju besi sebagai jaminan. Nah, lihat Bapak ya, ini menunjukkan, saya menanya, Nabi ketika Madinah berarti statusnya musafir atau mukim? Mukim kan? Nah, berarti menunjukkan gadai boleh dilakukan oleh orang yang mukim, nggak mesti harus safar dulu baru boleh gadai. Makanya ayat tadi ketika menyebutkan jika kalian berada dalam perjalanan, ini maksudnya bukan berarti pembatasan cuma di perjalanan, tapi maksudnya seringnya begitu. Jelas apa ya? Kharaja makhrajal ghalib, artinya ini konteksnya dalam bentuk keseringan, maksudnya gitu. Seringnya orang itu ketika safar melakukan penggadaian, gadai menggadaikan barang. Nah itu Bapak ya. Jadi Nabi sendiri mempraktekkan masalah gadai, beliau menggadaikan baju besi beliau, lalu setelah itu beliau mengambil gandum untuk menafkahi anak istri beliau. Dan ketika wafat, bayangkan, baju besi beliau masih belum diambil. Artinya beliau masih punya hutang kepada orang Yahudi. Lihat Bapak, ini luar biasa. Nabi kita pemimpin, rajanya Arab ketika itu, tapi meninggal dalam keadaan masih punya hutang. Luar biasa. Ini zuhudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan timbul pertanyaan Bapak, saya menanya, ketika Nabi di Madinah menjelang wafat, ada tidak sahabat Nabi yang kaya? Banyak apa sedikit? Banyak. Terus kira-kira kalau Nabi mau menggadaikan barangnya kepada salah seorang sahabat yang kaya, kira-kira sahabatnya ini mau tidak menerima? Mau kan? Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi kok menggadaikan barangnya kepada orang Yahudi kafir? Kenapa kira-kira? Kenapa? Pelajaran? Oh, itu faedah pertama, bolehnya Nabi ingin menunjukkan bahwasanya boleh bermuamalah dengan orang kafir ya, yang hidup damai dengan kita. Ya, selain itu apa kira-kira? Apa alasan Nabi kok sampai menggadaikan barangnya kepada Yahudi, bukan kepada Muslim? Padahal para sahabat banyak di Madinah, bahkan yang kaya pun banyak. Bayangkan, Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Sa'ad bin Abu, semuanya kaya. 10 sahabat Nabi yang jamin masuk surga, mereka semua kaya. Yang miskin cuma satu, Ali bin Abi Thalib, kere ini dia. Nah itulah Rasulullah nggak ingin kepada sahabatnya, karena kalau ke sahabatnya, saya butuh gandum, tolong saya ini jaminannya, sahabat nggak akan tegang. Oh Rasulullah, nih udah nanti bayar satu, nggak. Para sahabat ngeliat, oh ini pemimpin beliau, nabinya, udah Rasul ambil aja lah, nggak perlu bayar, ya kan? Tapi Rasul nggak mau seperti itu. Beliau tidak mau memanfaatkan kedudukan beliau untuk dapat fasilitas seperti itu. Padahal kalau beliau mau, tolong saya butuh ini, tentu sahabat akan memberikan kan, tapi Rasul nggak mau manfaatkan kedudukan beliau untuk menarik itu. Nah ini juga menunjukkan zuhudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan waroknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teladan kita, Rasul kita, panutan kita, yang hendaknya kita tiru ya.
Nah itu apa ya, itu hikmahnya kenapa Nabi tidak menggadaikan barangnya kepada muslim, karena tahu kalau menggadaikan kepada muslim tentu tidak akan diterima. Tentu para sahabat akan langsung memberikan kepada Rasulullah tanpa perlu meminjam dan berhutang, Bapak ya. Rasulullah tidak ingin seperti itu. Rasulullah ingin menjaga kemuliaan beliau, kehormatan beliau, Bapak ya. Sebab bagaimanapun al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah kan. Jadi kalau misalkan Rasulullah menggadaikan barangnya, lalu para sahabat, nggak usah Rasulullah ini aja nih. Berarti kan Rasulullah pihak yang di atas, tangannya di atas di bawah. Rasulullah nggak mau, Rasulullah pengen nggak di atas bukan di bawah. Maka Rasul tolak seperti itu. Maka Rasulullah tetap lebih baik berhutang daripada nerima pemberian, Bapak ya. Nah itu Bapak ya, itu teladan kita, sekali lagi panutan kita yang sangat perlu kita tiru. Nah itu, jadi hadis tadi sekali lagi menunjukkan bahwasanya menggadaikan barang tidak hanya diperbolehkan ketika safar, tapi juga ketika mukim. Ya, diantaranya hadis Nabi tadi menunjukkan dengan jelas bahwasanya itu diperbolehkan bagi orang yang mukim. Makanya kata Imam, ya memang begitu. Ya, karena pertama Yahudinya kan tidak dalam konteks ya apa kafir apa harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Kafir dhimmi, kafir yang hidup damai dengan kaum muslimin. Yang nggak boleh itu kalau kita misalkan meminjamkan baju perang kepada orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Silakan, wah itu sama saja. Apa itu hari ini? Apa tuh? Ada sebagian muslimin pergi ke sana itu kan. Oh enggak lah, masa Sandra gitu ya Sandra? Seperti konteks sekarang orang pergi ke Israel hari ini enggak kan? Bukan itu kan pertanyaannya? Kan bersahabat kan? Oh, maksudnya bersahabat dengan orang kafir gitu, enggak kan? Enggak. Ini yang mengirak sih itu Mas ya arahnya. Kejadian baru. Iya, enggak. Artinya orang Yahudi Bapak, selama tidak memerangi kita dan tidak menampakkan permusuhan dengan terang-terangan, maka kita pun hidup damai dengan mereka. Ya, bahu membahu, tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, itu aja, nggak masalah. Tapi kalau orang kafirnya, Yahudinya sudah memerangi kaum muslimin terang-terangan, maka nggak ada istilah berteman. Justru kita harus angkat senjata. Ya contohnya yang di Palestina sana, itu jelas terang-terangan kan? Memusuhi umat Islam, Bapak ya. Jadi beda kalau yang di Madinah, Yahudi itu nggak memusuhi umat Islam, hidup damai dengan kaum muslimin. Maka kita nggak boleh mengganggu. Rasulullah pun jaga haknya. Di tempat orang Yahudi. Ya jaminannya gini, nanti Rasulullah kan bayar. Ini sebagai jaminan baju perangnya. Nah, nanti akan ada pembahasannya. Dia bilang misalnya jadi milik kita. Itu nanti ada pembahasan di sini. Intinya yang kita bahas ini dulu, dibolehkan, disyariatkan menggadaikan barang dan menerima gadai, itu aja. Dalilnya tadi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Bapak ya. Nanti kalau masalah memanfaatkan barang gadaian, nah ini lain lagi. Nanti poin berikutnya ini. Apa? Harga. Maksudnya harga gimana? Wah, nggak ada ketentuan begitu. Nggak ada. Oh iya. Nggak, artinya sesuai kesepakatan aja. Misalkan seorang berhutang, saya berhutang kepada seorang misalkan 3 juta. Lalu yang saya barang jaminannya misalkan anggap motor. Ya terserah. Kalau memang pihak yang menerima gadai setuju, ya sudah, nggak masalah. Nggak ada ketentuan harus nominal berapa, nggak ada. Yang penting kesepakatan. Dan yang namanya barang jaminan Bapak, ini bukan alat pembayaran. Tadi yang terkait pertanyaan Jais, bukan alat pembayaran. Artinya jangan sampai pihak yang nerima gadai kan dia udah ngutangin kan, sudah jatuh tempo tidak bayar, udah jadi milik saya, langsung dijual walaupun harganya tinggi, udah pokoknya kamu nggak bisa ngambil lagi. Nggak, bukan begitu.
Ah itu, nah, makanya bukan gadai itu namanya. Itu kan yang dipinjam sesuai yang Namanya rampok Pak. Dengan bahasa gadai. Hah? Apa namanya uang gadai itu apakah besarannya itu tidak boleh dengan barang gadai gitu kan? Uang gadai, nggak ada ketentuan gitu. Nggak ada ketentuan gitu. tapi biasanya yang biasanya kecil daripada jatuh. Iya, iya. Artinya nggak masalah mau lebih, mau sama, mau kurang, nggak ada ketentuan. Lain lah. Ya, makanya jadi kembalikan ini aja ke kesepakatan. Iya, makanya kan ini kan dikembalikan ke kesepakatan. Kalau memang pihak yang menerima gadai siap menerima, makanya Bapak barang gadai ini, kenapa? Makanya gini, barang gadaian, barang yang digadaikan ini, yang jadi jaminan ini, apakah mesti barang yang bisa diperjualbelikan? Nah, saya mau nanya Bapak. Laku ya? Nah, itu pendapat mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki enggak. Walaupun barang yang nggak bisa diperjualbelikan itu boleh digadaikan, jadi jaminan. Dan prakteknya di Indonesia bagaimana? Saya mau nanya. Enggak, ini kan bukan nggak mesti barang yang bisa diperjualbelikan kan? Contohnya misalkan menggadaikan sesuatu, misalnya seorang hutang lalu barang jaminannya KTP, bisa nggak? Kayaknya di Indonesia seperti itu kan? Walaupun katanya mazhab Syafi'i, tapi dalam prakteknya ikut mazhab Maliki. Karena mazhab Maliki menyatakan yang digadaikan nggak mesti barang yang bisa diperjualbelikan. Karena bahwa pas sekali lagi gadai ini, barang yang jaminan ini sekedar bukti bahwa sudah terjadi hutang piutang, bukan alat pembayaran. Maka jangan sewenang-wenang orang yang terima ini, yang memberikan hutang ini, kan dia menerima barang jaminan. Setelah jatuh tempo, tidak juga bayar, udah jual dengan harga ini berapa kali lipat nanti buat dia semua uangnya. Nggak seperti itu. Mazhab Syafi'i menyatakan pokoknya barang yang digadaikan itu barang yang bisa diperjualbelikan. Kalau nggak bisa diperjualbelikan nggak boleh. Kalau mazhab Maliki menyatakan nggak harus. Jadi bisa kalau kita di praktek Indonesia mungkin KTP kah atau apalah biasanya sebagai bukti. Supaya apa? Orang ini nggak bisa lari. Nanti kan kalau lari, ini bawa ke polisi nih KTP nomor ininya begini. Gitu. Ya kan? Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak, KTP nggak berlaku itu. Pokoknya harus barang yang bisa diperjualbelikan. Misalkan apa? Motor, mobil, atau rumah misalkan. Nah itu. Tapi dalam prakteknya saya yakin di masyarakat nggak seperti itu kan? Apakah gitu Bapak? Harus barang yang bisa diperjualbelikan? Siapa yang pernah ke pergadaian? Kenapa? Iya, jadi harus barang yang bisa diperjualbelikan. Oh gitu. Oh berarti masih. Kenapa? Oh ya. Oh berarti masih ngikut mazhab Syafi'i ya, walaupun ada unsur riba itu. Iya iya iya. Nah itu tadi kan, nggak boleh melebihi dari harga motor. Harus dibawa harga motor. Iya itu nggak ada ketentuan gitu. Tembusnya harus harga motor. Kalau prakteknya di Indonesia, Ya itulah makanya Indonesia itu. Ya inti kesepakatan aja. Kalau masalah harga itu nggak ada ketentuan. Ya kan, kalau itu ada ya apa namanya uang itu di bawah harga barang. Tembusnya sesuai harga barang. Oh, itu nggak boleh itu. Jadi gini, misalkan saya minjam 10 juta, lalu saya gadaikan motor saya yang seharga 8 juta, gitu maksudnya. Maksudnya gitu. Gimana? 10 juta. Nah, nanti pas bayar, itu nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. kalau barang juga itu harganya mahal kan, itu dari uang kita dikembalikan dong. Tapi bunga apanya itu oh, ada bunganya juga. Wah, ini mah. Bukan gadai namanya ya. Riba itu memang asalnya. Bisnis benar. Padahal gadai itu bawa hutang piutang. Artinya itu istilahnya apa ya? Amal sosial, bukan bisnis itu sebenarnya.
Jadi kita ketika menerima gadai atau menggadai ini murni dalam rangka tolong menolong, bukan cari ini, maka nggak bisa dibisniskan. Ah itulah. Hah? Ya sebenarnya negara lah yang atur. Ah itulah makanya. Ah itu. Ah itu. Betul, makanya itulah. Iya, makanya itulah pentingnya orang-orang belajar fikih tuh. Orang yang bergerak di ini kantor kayak gitu harus belajar fikih. Oh Pak, masalah ini aja nih. Ini maaf nih, ini agak menyimpang sedikit. Masalah bank-bank yang dikatakan syariah ini kan. Kan di situ kan ada berbagai akad kan. Apa kan ya ini ya, apa misalkan apa? Bagi hasil atau apalah istilahnya, istilah muamalah ya yang pernah kita bahas atau belum kita bahas. Kadang pimpinannya ketika ditanya ini bagaimana, bingung sendiri, saya nggak tahu. Pernah ada seorang ustadz nih, istilahnya ngajak bicara seorang pemimpin bank yang dianggap syariah lah di Indonesia lah. Ingin bicarakan gimana sih praktek ini syariah di bank ini. Ini kan ada akad ini gini, ditanya gini, bingung dia sendiri, nggak tahu karena dia nggak pernah belajar fikih. Nah, gimana seorang mau menjalankan muamalah tapi dia sendiri nggak tahu muamalahnya seperti apa, hukumnya apa. Nah, ini sangat besar kemungkinan terjatuh dalam, nah, itu bahaya itu. Makanya untuk bisa membuat seperti itu harus butuh apa pengawasannya harus ketat. Terus orang yang bergerak di situ harus orang yang belajar. Apa ya, belajar agama ya. Kalau enggak makan riba. Makanya Imam Umar bin Khattab di masa kepemimpinannya melarang orang-orang masuk pasar kecuali orang yang faqih. Jadi yang boleh jualan di pasar orang yang faqih, ngerti fikih. Kenapa? Karena kata Umar kalau nggak ngerti fikih akan makan riba. Masalah jual beli itu kan ada fikihnya, ada masalah pada di situ nanti ada riba apa, riba nasiah, riba fadl. Kalau nggak belajar sangat besar kemungkinan terjatuh dalam riba. Ya, Bapak, maka ini pentingnya belajar, Bapak ya. Solusinya ya kepada orang aja, ngapain harus ke lembaga yang model gitu. Orang yang kita percaya, orang yang terkenal soleh, duitnya banyak tentu saja ya. Karena soleh kalau duitnya nggak banyak juga nggak bisa juga. Oh saya mau minjam nih barang jaminan tapi dia nggak punya duit ya percuma juga. Apa ya? Ada apanya? Iya. Ya itulah makanya. Ya. Survei di mana? Katanya bank itu lebih baik daripada saudara kita. Sebab bank mau meminjamkan kita uang, sedangkan saudara kita mau. Wah, syubhat iblis ini bahaya juga. Makanya di sini saya. Wah, itu nggak ada alasan. Iya. Karena gini Bapak, apa sebabnya orang itu tidak mau meminjamkan uang? Ada beberapa sebab. Di antaranya pertama, banyaknya orang tidak amanah. Itu diantaranya. Udah minjam, tiba-tiba udah nggak kenal, nggak apa gitu, lewat aja. Kok kayak kemarin kayaknya kenal akrab, sekarang kayak udah lewat gitu, nggak kenal ya. Itu sering itu. Apa? Betul, lah itu diantaranya karena tidak amanah. Jadi orang mau minjem mikir-mikir lagi kan. Itu pertama. Lalu kedua, kenapa banyak orang tidak meminjamkan uang? Karena orang yang meminjam ini bukan untuk kebutuhan yang mendesak. Sesuatu yang bukan primer, kebutuhan primer. Sekunder pun pada enggak, tersier aja kebutuhan untuk ya supaya rumah bagus, dicat begini. Apa masalahnya kalau rumah nggak dicat? Emang bakal mati orang ke rumah itu? Kan kayak gitu kan? Seorang misalkan maaf nih Bapak ya, contohnya ini banyak orang minjam ke bank hanya untuk bangun rumah, ya kan? Iya tidak? Terutama ini para pegawai kan, merasa udah punya ini SK apa, gadai kan. Padahal kalau ngontrak emang dosa. Rumah, ha? Dosa tidak Bapak? Misalnya kita nggak punya rumah, nggak beli rumah nih, kita ngontrak, dosa nggak? Enggak.
Ngapain juga kita minjem hanya untuk bangun rumah gitu, apalagi dibikin semewah mungkin tapi dari hasil hutang. Nah itu hati-hati itu. Ya itulah. Ya makanya rata-rata orang minjam itu bukan karena kebutuhan, karena gaya hidup. Nah itu yang repotnya. Maka bagaimana kita mau minjam kan? Oh, bukan kebutuhan mendesak. Tapi kalau dia minjam, saya nih minjam karena apa? Mungkin kondisi orang tua sakit, anak sakit, saya nggak punya biaya, kita pun insya Allah akan inilah siap memberikan kan. Jangankan minjamkan, memberikan pun insya Allah siap. Tapi kalau hanya untuk mau bangun rumah atau apalah kebutuhan nggak penting, ya orang mikir-mikir kan. Apalagi kalau sudah dikenal orang ini banyak keliling kemana pinjam sana, pinjam sini, nggak pernah bayar. Jadi ketika datang kita mikir-mikir, wah ini jangan-jangan nanti saya jadi korban berikutnya. Maka itu Bapak ya. Jadi ya kita juga wajar kalau misalkan kita nahan uang kita untuk tidak minjamkan, karena pertama banyaknya orang yang tidak amanah. Sedangkan Hudzaifah disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, dia ketika itu berkata, adapun sekarang saya tidak akan bermuamal kecuali kepada fulan dan fulan, karena saking banyaknya orang yang tidak amanah. Ini Hudzaifah bin Al-Yaman hidup di zaman dekat dengan kenabian, maka bagaimana pula dengan zaman sekarang? Hudzaifah bin Al-Yaman ketika menyebutkan hadis tentang amanah, dia menyebutkan di akhir hadisnya, adapun sekarang saya tidak akan mengajak muamalah kecuali fulan dan fulan. Sedikit orang aja. Karena apa? Saking sedikitnya orang yang amanah. Ya istilahnya Bapak kalau sekarang ini, kalau di antara ikhwan kita, manajemen afwan. Oh afwan nih loh. Enggak. Ya kan bukannya ini tapi di afwan belum bisa ya kan gitu terus kan nggak jelas kapan ininya afan terus. Nah itu apa ya? Sama apa? Saya nggak tahu tuh, prakteknya ada yang tahu? Dia lembaga sendiri. Lembaga sendiri kayak? Ya, yang pasti lah pemerintah itu. Hah? Pasti ya? Oh saya nggak tahu. Oh BUMN itu. Oh gitu, badan usaha milik negara ya? Ya itu. Iya, pokoknya terlepas dari itulah. Ya udah Bapak ya, kita lanjut ya. Nah, jadi itu sekali lagi bolehnya menggadaikan barang terkait dengan hutang yang wajib dibayar oleh seorang. Nah, itu selesai. Jadi kata Imam Syaukani tadi terakhir, wa fi dzalika dalilun ala masyru'iyyatur rahan fil hadar kama qala al-jumhur. Habis waktunya. Menit lagi sudah mau habis. Padahal 2 poin ya. Jadi kata Imam Syaukani dari hadis tadi, dalam hadis tadi terdapat dalil yang menunjukkan disyariatkannya menggadaikan barang dalam keadaan mukim. Ya tadi hadis apa? Nabi SAW menggadaikan baju perangnya. Nah ini menunjukkan disyariatkannya menggadaikan barang dalam keadaan mukim, sebagaimana itu pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, dan inilah pendapat yang benar ya. Pendapat Zahiriyah ini kurang tepat ya. Begitu juga pendapat Mujahid. Nah itu yang pertama. Nah pembahasan kedua ini yang tanya ke Sanendra, wa amma kaunu dhahru yurkabu wa labanu yushrabu binafaqatil marhun falima akhrajahul Bukhari wa ghairihi min hadithi Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul adh-dhahru yurkabu binafaqati idza kana marhunan wa labanu darri yushrabu binafaqati idza kana marhunan wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu nafaqah. Adapun hewan boleh ditunggangi, punggung hewan boleh ditunggangi, susunya boleh diminum dengan syarat menafkahinya. Itu berdasarkan hadis Bukhari dan selainnya dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, punggung hewan boleh ditunggangi jika memang digadaikan dengan syarat dinafkahi. Begitu juga susu hewan boleh diminum jika digadaikan dengan syarat diberi nafkah. Lalu kata Nabi SAW, bagi orang yang mengendarai dan minum wajib memberikan nafkah kepada apa? Hewan yang dia kendarai dan dia perah. Nah ini artinya Bapak, dari hadis ini, jadi di sini sebenarnya ada beda pendapat Bapak ya. Tapi kesimpulannya begini.
pembahasannya panjang di sebenarnya. Jadi gini, kalau misalkan kita mendapatkan hewan, kita misalnya ada orang minjem utang pada kita, lalu barang jaminannya hewan, maka asalnya sebenarnya nafkah dia, makannya, rumputnya, misalnya untuk makannya kan butuh rumput kan misalkan, atau butuh minum, yang mencarikan itu si pemiliknya. Nah, tapi kalau pemiliknya nggak begitu, maka yang mencarinya adalah orang yang menerima barang jaminan itu. Nah, kalau dia sudah menerima barang dialah yang mencari nafkahnya, mencari rumput, mencari minumnya, maka dia boleh mendarainya dan boleh meminum susunya. Jelas Bapak ya? Nanti insya Allah rinciannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya di rumah ini orang yang menerima barang jaminan itu, yang memberikan hutang ini. Iya, makanya dia berhak untuk mengendarai ininya dan berhak untuk meminum, memerah susunya. Insya Allah rinciannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Bapak ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.